Ketika seorang dokter di California mulai mengalami beberapa gejala aneh, dia menanggapinya dengan serius. Tehnya terasa aneh, ia pun curiga seseorang mungkin telah menaruh sesuatu di dalamnya. Saat dia memasang kamera tersembunyi di dapur, dia menemukan lebih dari yang diduganya. Bahwa orang yang mencoba meracuninya tinggal di bawah atap yang sama. Ini adalah skandal, dipersembahkan oleh hukum dan kejahatan. Saya Sierra Gillespie. Buktinya ada di puding atau di teh lemon. Setidaknya itulah yang dikatakan jaksa West Coast bahwa seorang dokter di California menemukan Drano di teh lemonnya. Lebih mengejutkan lagi, dia merekam tersangka peracun istrinya sendiri di kamera. Jaksa mengatakan mereka sedang dalam proses perpisahan yang berantakan dan akhirnya bercerai, yang mengarah pada tuduhan mengejutkan ini. Dugaan percobaan pembunuhan, dugaan pemaksaan terhadap anak-anak, dan kamera tersembunyi yang tampaknya menceritakan seluruh kisahnya. Skandal hari ini membawa kita ke Irvine, California, sekitar 40 mil di selatan Los Angeles. Irvine adalah daerah yang sangat mewah. Menurut Zillow, pendapatan rumah tangga median di sana lebih dari 2 juta dolar. Dengan gaji sebesar itu, Anda harus punya pekerjaan yang benar-benar serius, seperti pengacara, tokoh besar Hollywood, atau dokter. Sebenarnya, 2 orang dalam kasus ini adalah dokter. Sepasang suami istri yang dulunya tampak bahagia, Dr. Jack Chen dan Dr. Emily Yu. Menurut laporan, Jack ahli radiologi dan Emily dokter kulit. Dan untuk beberapa waktu, semuanya tampak baik-baik saja dengan pasangan itu. Namun, seperti yang kadang terjadi, hubungan mereka mengalami beberapa perubahan besar. Dan pada tahun 2022 pasangan itu menuju perceraian. Dan pada bulan April tahun itu, Jack mulai menyadari ada sesuatu yang aneh dengan minumannya, khususnya teh lemonnya. Jack kemudian menggambarkan ini sebagai kutipan rasa kimia yang bukan sesuatu yang biasanya Anda kaitkan dengan teh lemon. Setelah menyadari rasa aneh ini di beberapa minumannya, Jack juga mulai mengalami masalah kesehatan yang serius, termasuk tukak lambung dan cedera internal yang parah. Dan ini berlangsung selama beberapa bulan. Ngomong-ngomong, Jack merasa ada yang tidak beres dan mulai curiga seseorang mungkin memasukkan sesuatu ke dalam minumannya, jadi dia memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Jack memasang beberapa kamera tersembunyi di sekitar rumahnya, khususnya di dapur, dengan harapan bisa menemukan tanda-tanda apa yang terjadi pada tehnya. Setelah meninjau rekaman tersebut, dia membuat penemuan mengejutkan bahwa istrinya, Emily, diduga meracuni minumannya. Kamera tersembunyi. Jack merekam kejadian ini 3 kali pada 11, 15, dan 18 Juli 2022 menampilkan sosok yang diduga Emily. Menambahkan Drano, pembersih saluran air, ke dalam tehnya. Tes FBI kemudian mengonfirmasi bahwa pembersih saluran air memang ada saat cangkir-cangkir tersebut diuji. Dan hal itu menyebabkan penangkapan Emily Yu pada Agustus 2022. Pengacara Jack merilis beberapa tangkapan layar dari rekaman tersebut. Itulah yang kami tunjukkan sepanjang video ini. Tim Jack mengatakan bahwa Jack dan Emily sedang menjalani proses perceraian pada saat itu. Dan itu menjadi motif bagi Emily untuk ingin membunuh Jack. Jika Jack meninggal, dia bisa batalkan perceraian dan dapat hak asuh penuh anak-anak. Emily didakwa meracuni dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, serta kehilangan hak kunjungan langsung anak-anaknya pada akhir 2022 menurut LA Times. Namun, seperti setiap kasus lainnya, selalu ada 2 sisi dalam sebuah cerita. Dan pihak pembela Emily mengatakan bahwa dia punya penjelasan yang sah mengapa Drano ada di dalam cangkir itu. Dia mengatakan bahwa dia sedang mencoba membasmi semut yang ada di dapur. Kamu dengar itu kan? Emily bilang. Ada serangga seperti semut, masalah semut di dapurnya. Dan dia bilang, Jack sendiri yang menyarankan agar dia menuangkan Drano ke dalam sebuah cangkir dicampur dengan limun untuk membasmi semut-semut itu. Bukan berarti dia benar-benar mencoba meracuni Jack, tapi Jack bukan satu-satunya orang yang khawatir Emily diduga meracuni mereka. LA Times melaporkan bahwa putri mereka curhat kepada konselor sekolah, mengatakan bahwa dia khawatir ibunya akan meracuninya. Putrinya juga mengatakan kepada konselor sekolah bahwa ibunya mengajarinya untuk mengatakan bahwa dia sama sekali tidak ingin tinggal bersama ayahnya dan malah ingin bersama ibunya sepanjang waktu.
Terapis menjelaskan semua ini dalam surat pernyataan, sebagian isinya berupa kutipan. Putrinya tampak tertekan dan terlihat berlinang air mata saat menjelaskan, merasa bingung karena harus berbohong. Jika tidak melakukannya, dia akan membuat ibunya marah. Saya tanya kenapa dia takut membuat ibunya marah, lalu dia menjawab, bagaimana jika dia melakukan pada saya apa yang dia lakukan pada ayah saya? Terapis bertanya, apakah kamu takut ibumu membunuhmu? Sang putri menjawab, ya. Jika cerita ini terasa familiar, mungkin kamu pernah mendengarnya dulu. Semua ini terjadi cukup lama lalu. Kasus dugaan peracunan terjadi 2022 Emily. Yu didakwa Dewan Juri 2023. Dia seharusnya sidang beberapa minggu lalu, tapi inilah pembaruan terbarunya. Dalam kasus ini, seorang saksi kunci dari pihak penuntut tidak dapat hadir pada hari-hari awal persidangan. Dan negara sangat mengandalkan kesaksian itu, jadi mereka membatalkan tuntutan terhadap Emily Yu. Dan saya tahu, itu memang terdengar cukup drastis. Dia begitu saja bebas tanpa persidangan setelah diduga meracuni suaminya. Pertama-tama, saya ingin mengingatkan Anda bahwa dia dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Belum ada vonis di sini. Tapi, yang kedua, jaksa penuntut mengatakan mereka berencana untuk mengajukan kembali kasus terhadapnya. Sepertinya kesaksian ahli itu sangat penting untuk kasus ini, karena sangat penting penuntut tak mau membawa kasus ini ke pengadilan tanpa kesaksian itu. Saat ini, tuntutannya dibatalkan, namun akan diajukan kembali menurut jaksa wilayah Orange County. Maksud saya, ada banyak hal yang harus dibahas dalam kasus hari ini, dan saya tidak ingin membuang waktu, jadi mari langsung saja ke wawancara kita dan menghadirkan tamu kita hari ini. Ini adalah pengacara hak sipil Joe Richardson dari California, tempat dugaan kejahatan ini dikatakan terjadi. Joe, terima kasih sudah datang ke skandal hari ini. Mari kita mulai dengan tuduhannya. Wanita ini dituduh meracuni suaminya, dan jaksa menyatakan mereka memiliki rekaman videonya. Sejak awal, bagaimana pendapatmu soal tuduhan itu? Ini agak gila. Maksud saya pria ini sangat khawatir. Dia merasa tehnya punya sedikit rasa tambahan, seperti ada bahan kimia di dalamnya. Jadi dia merekamnya. Dia merekam tanpa sepengetahuan istrinya. Dan ternyata pada beberapa kesempatan, dia melihat istrinya mengambil Drano dari bawah wastafel, lalu menuangkannya ke dalam tehnya. Jadi maksudnya, saya yakin kita akan membahasnya lebih lanjut. Tapi gagasan bahwa dia akan menggunakan pembelaan seperti itu. Kebanyakan dari kita tidak melakukan kesalahlehan dan dengan menuangkan Drano ke dalam minuman seseorang. Dan benar-benar sampai ke orang itu, di mana mereka meminumnya beberapa kali. Jadi pembelaannya sangat menarik. Tapi ya, jadi kamu tahu itu tidak membunuhnya. Dia mengalami gejala fisik lalu selamat. Tapi masih ada tuduhan terkait dengan apa yang sebenarnya dia lakukan. Dan itu akhirnya menjadi, kamu tahu, tindak kejahatan dan beberapa tuduhan yang sangat berat. Di mana dia tetap dan mendapat sedikit waktu. Kamu mengangkat poin menarik bahwa banyak dari kita menyimpan barang seperti Drano atau pembersih lain. Sebagian besar waktu itu ada di bawah wastafel dapur kita kan? Karena kita tidak ingin memakannya, kita tidak ingin mengonsumsinya, itu berbeda dengan lemari makanan kita. Untuk mengambil sesuatu di bawah wastafel dapur dengan tutup pengaman anak, kamu tahu maksud saya. Hanya karena itu bisa berbahaya atau beracun bagi anak-anak atau manusia manapun, itu agak gila. Saya memang ingin membahas pembelaannya, tapi belum sekarang. Saya ingin membahas soal niat dulu di sini. Karena maksud saya akan cukup sulit untuk mengatakan bahwa ini adalah sebuah kecelakaan, kan? Apalagi setelah kita membicarakan tentang tutup pengaman anak yang harus benar-benar dilepas. Itu juga jauh dari tempat biasa kamu simpan minuman atau teh, karena kemungkinan besar akan disimpan di bawah wastafel dapur. Drano biasanya botolnya merah, seperti peringatan agar tidak masuk ke minuman manapun. Maksud saya, bagaimana menurutmu soal aspek niatnya? Ya, maksud saya, kamu tahu niatnya itu penting di sini. Dan yang harus dia lakukan ini adalah dia harus menunjukkan, membuktikan bahwa tidak ada niat untuk melakukan apa yang sebenarnya terjadi. Dia juga punya hal-hal terpisah. Tapi gagasan bahwa ini terjadi secara tidak sengaja, ini akan menjadi sesuatu yang sangat, kamu tahu, sangat lalai. Maksud saya apa, ini tidak menimpa orang lain. Dan sepertinya setidaknya tuduhannya adalah bahwa dia memang berniat melakukan ini. Karena mereka bercerai, dia ingin menyakitinya, bahkan mungkin membunuhnya. Ternyata dia tidak bisa membunuhnya.
Tapi kamu tahu, menurutku akan sulit baginya untuk memisahkan, untuk mencari istilah yang lebih baik memisahkan niat perceraian dari tindakan yang sebenarnya di sini. Karena hal seperti ini biasanya tidak terjadi secara tidak sengaja. Saya senang korban kasus ini bisa menyadari beberapa hal, terutama saat merasakan sesuatu yang aneh. Kedua, sebagai dokter, dia pasti tahu cara menjaga tubuhnya. Saat mulai mengalami gejala, dia langsung memeriksakan diri dan mencari tahu apa yang terjadi. Melangkah lebih jauh dengan memasang kamera tersembunyi di sini, itu luar biasa. Dan kamu menyebutkan perceraian dalam semua ini, karena sepertinya mereka sedang dalam proses berpisah menjalani perceraian. Kalau saya jaksa, saya akan bilang, kamu sebenarnya banyak untung di sini. Jika kamu berpisah dengan suamimu dan ingin hak asuh anak, itu akan lebih mudah, kan? Kalau dia, kamu tahu, sudah tidak ada lagi. Kalau dia meninggal, maksud saya, apakah itu sesuatu yang akan disorot oleh jaksa? Ya, saya rasa begitu. Karena setiap kali kamu membawa kasus pidana, jika kamu bisa, kamu ingin dapat menyampaikan alasan dan motif dengan mengapa ini nanti yang dilakukan dan alasannya jika dianggap tidak bisa dipercaya. Jadi kamu bertanya, kenapa seseorang melakukan itu? Jika kamu bisa menjawab pertanyaan itu dengan tegas, aku tidak tahu berapa banyak yang akan masuk, tapi tuduhan ini berasal dari beberapa tahun lalu. Dan selama proses perceraian, anak-anak mengatakan bahwa ibu mereka sebenarnya mendorong mereka untuk berbohong demi dirinya dan begitu seterusnya. Iya kakak, takut secara akan hal itu. Mungkin mereka memasukkan sesuatu dan dia memasukkan sesuatu ke dalam minuman mereka, atau dia akan mendapat masalah. Dia dan mereka akan mendapat masalah jika tidak bekerja sama dengan ibunya. Ya, jadi saya tidak tahu seberapa banyak ini dari itu yang benar-benar akan masuk, tapi itu pasti akan membuatnya terlihat buruk. Tapi ada motif yang jelas, ada alasan yang jelas yang bisa digunakan jaksa untuk benar-benar mendukung kasus mereka dengan baik. Kamu juga membahas hal menarik tentang anak-anak. Saya yakin banyak kasus yang saya bahas di skandal. Hak asuh anak sering jadi perdebatan saat perceraian karena kedua orang tua biasanya menginginkannya. Maksud saya, tidak setiap saat, tapi pada kasus-kasus yang saya bahas di acara saya, biasanya itulah yang terjadi. Penyidik lalu berbicara dengan anak-anak. Saya yakin itu dilaporkan LA Times. Putrinya menemui terapis sekolah dan berkata, "Saya gugup. Ibu saya akan meracuni saya." Dia seperti memaksa atau melatih saya soal apa yang harus dikatakan. Ini masih dugaan. Tapi, apakah itu penting? Untuk mendengar lebih banyak dari putrinya, anak-anak lainnya tentang Anda tahu, apakah mereka juga takut akan hidup mereka dan diracuni oleh ibunya? Kalau saya sebagai pembela, saya akan berargumen itu lebih merugikan daripada membuktikan. Jadi seharusnya tidak dimasukkan. Dan apakah itu berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas terkait apakah dia benar-benar bersalah melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya, khususnya yang berkaitan dengan suaminya. Ada argumen bahwa itu tidak berhubungan. Tapi dalam tahap penjatuhan hukuman, saya rasa itu mungkin bisa dimasukkan karena Anda tahu seringkali seseorang dinyatakan bersalah. Sekarang mereka menyesal dan merasa bersalah. Mereka bilang minta maaf dan ingin bertanggung jawab. Oh, benarkah? Jadi kemudian ada kemungkinan hal itu akan berpengaruh pada beberapa hal di kemudian hari. Saya tidak tahu apakah itu bisa jadi bukti, karena pihak pembela pasti akan berargumen itu merugikan. Mari kita bicara tentang pembelaan karena ini juga sesuatu yang Anda singgung. Dan ini benar-benar sangat menarik bagi saya. Jadi intinya apa yang dikatakan terdakwa dalam semua ini adalah, ya memang ada Drano. Ya oke, saya menuangkannya ke dalam gelas. Tapi kami memang punya masalah dengan semut, dengan serangga di dapur kami. Dan sebenarnya suami saya yang bilang, kamu tahu Drano biasanya cukup membantu untuk itu. Jadi saya menuangkannya ke gelas untuk mengusir semut di dapur. Pembelaan menarik. Bagaimana pendapatmu? Saya bilang, saya tidak tahu apa yang akan kamu katakan saat mereka punya bukti rekaman jelas. Kamu harus cari alasan apapun. So, yang dia katakan adalah, ya kami menggunakan ini untuk semut dan memang begitu yang kami lakukan. Kami entah bagaimana dia memasukkan Drano ke dalam limun. Bukan hanya menuangkan Drano ke saluran pembuangan. Ini bukan seperti kayak kamu tahu, raid atau sesuatu yang biasa digunakan banyak orang. Terus terang, saya harus jujur. Dulu waktu saya masih kecil, easy of pembersih oven itu bahkan lebih kuat daripada raid. Oke. Tapi itu tidak pernah masuk ke minuman siapapun kan, kamu tahu? Jadi dia akan mengalami masalah dengan itu. Tapi juga akan ada kesaksian bahwa gejalanya tidak konsisten dengan dia meminum Drano.
Iris itu konsisten dengan refleks asam lambung. Jadi menarik, ini saya juga tidak tahu seberapa banyak itu membantu. Karena jika dia berniat menyakitinya, itu tidak otomatis membebaskannya. Namun itu jelas pembelaan yang kreatif. Menurut saya, mereka sebaiknya mengajukan pembelaan. Apalagi ketika kamu menunjukkan bahwa kita punya video dan gambar dia menuangkan Draino itu. Sulit membantah jika ada rekaman kamera. Jadi, pembelaan itu cukup menarik. Namun, saya bertanya-tanya, apakah jaksa penuntut mungkin memiliki kasus yang lebih kuat di sini? Juga dari segi unsur perencanaan, karena ini diduga terjadi dalam beberapa kesempatan. Jadi, saya akan berargumen, oke? Jika dia melakukannya sekali, dia punya waktu merenung dan berpikir, mungkin itu pilihan salah, seharusnya saya tidak melakukannya. Bukan sekali, tapi 2 atau 3 kali. Berapa kali dia dituduh? Apa pendapatmu soal unsur perencanaan ini? Ya, maksud itu cukup kuat kan? Jika kamu melakukannya sekali seperti yang kamu bilang, mungkin itu bisa dijelaskan sebagai kecelakaan buruk. Tapi setiap kali kamu tahu, kamu mengambil Draino dan menuangkannya ke dalam cangkir biasa. Maksudku, setiap kali kamu melakukan hal seperti itu, kamu tidak lagi menuangkan Draino ke dalam cangkir biasa. Sama seperti kamu tidak menuangkan alkohol ke dalam cangkir biasa. Kamu tahu hal-hal seperti itu supaya kamu memastikan ada pemisahan bahkan, dan itu sedikit berbeda. Tapi di rumah aku sangat kuno. Aku membersihkan sepatu tenis dengan sikat gigi. Aku memisahkan sikat gigi itu dan meletakkannya di bagian pencucian. Aku Tidak memilikinya di... laci bersama sikat gigiku yang lain kan. Saya melakukan beberapa hal untuk memastikan ada pemisahan dan benar-benar menggunakan alat yang ada di dapur. Gelas digunakan untuk minum di dapur. Kamu tidak menggunakan gelas untuk hal lain selain untuk minuman di dapur. Kalau kamu taruh di ruang cuci dalam posisi tegak dan di tempat yang tak terjangkau anak-anak, pastikan juga melindunginya dari anak-anak. Anak-anak seharusnya tidak melihat dan masuk ke ruangan itu, lalu berkata, "Oh Tuhan, aku haus kan?" Ada hal-hal yang kamu lakukan dengan sengaja untuk memastikan kamu tidak sampai ke hal-hal tertentu. Ada batasannya. Faktanya hal ini sering terjadi tanpa batasan yang jelas. Dan karena itu ada hal besar yang sangat besar, kamu tahu, yang tidak disengaja. Karena kita hanya berusaha membunuh semut-semut itu dengan menggunakan gelas biasa untuk menuangkan Drano bersama limun. Dan entah bagaimana itu masuk ke dalam teh suamimu. Maksudku itu akan terdengar tidak masuk akal dan bisa menghina kecerdasan juri. Saat kamu bicara, aku berpikir kami memakai sikat gigi terpisah untuk cucian, keperluan dapur, bahkan gelas untuk mencuci juga berbeda. Anjingku, kamu tahu, di bak mandi itu tidak pernah dekat dengan apapun. Aku minum. Aku yakin para juri juga akan memahaminya, kan? Kamu memisahkan hal-hal ini karena tidak ingin menelan apapun darinya, bahkan air bekas mencuci anjingmu. Tidak ada orang. Yang mau itu, apalagi Drano. juri Anda yang mengangkatnya. Itu menarik karena saya yakin mereka akan mempertimbangkannya. Dan seperti yang Anda tunjukkan, tuduhan-tuduhan ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Anda tahu, dakwaan diajukan, kita akan menjalani persidangan. Namun, pada saat-saat terakhir, semuanya agak berubah sedikit. Karena jadwal saksi kunci tidak memungkinkan, ia tidak bisa bersaksi. Bisa jelaskan kenapa tuduhannya dibatalkan jika akan diajukan lagi? Apakah saksi memang sepenting itu? Pertama-tama, sepertinya saksi itu memang penting. Mereka adalah saksi yang sangat vital. Saking pentingnya untuk saya menerima sesuatu, yang akan mereka lakukan adalah mengajukan permohonan untuk membatalkan kasus ini. Setiap kasusnya sebelah, tapi umumnya Anda menangani pelanggaran ringan. Ada batas waktu untuk mengajukan kasus itu lagi. Saya soalnya, Anda tak menangani kasus kejahatan berat, Anda bisa membawa kasus itu kembali selama masa kedaluarsa belum habis. Jadi pada dasarnya mereka akan melakukan langkah teknis dengan memberhentikan kasus tersebut lalu mengajukannya kembali. Setidaknya itu yang mereka katakan akan mereka lakukan. Sementara itu, di tempat lain saya tidak tahu apakah ada percakapan yang terjadi di latar belakang di sini, di mana wanita ini berkata, "Dengar, kamu tahu, ini pada akhirnya akan menjadi masalah." So, saya tidak tahu apakah kamu akan merangkau atau diskusi itu terjadi. Jadi saya juga tidak yakin ini akan berlangsung berapa lama. Saya tidak akan heran jika ada percakapan sementara karena mereka tampaknya sudah memojokkannya. Namun secara teknis, jaksa biasa menunda atau membatalkan kasus sementara karena berbagai alasan. Kamu seharusnya sudah siap saat hari sidang. Jelas ada kejadian tak menguntungkan dan tak terduga, saksi kunci tidak bisa hadir. Jadi untuk sementara kasusnya dihentikan, tapi kasus itu masih bisa dibuka kembali.
kamu sudah menjelaskan ini, tapi saya ingin bertanya lebih jelas lagi. Ketika saya memikirkan tentang, kamu tahu, didakwa lagi atas tuduhan yang sama, tentu saja saya selalu teringat tentang double jeopardy, tapi itu kan berkaitan dengan sebuah vonis, benar? Maksud saya, kalau tuduhan-tuduhan ini dibatalkan, tuduhan itu bisa diajukan lagi karena dia memang belum pernah benar-benar diadili atas tuduhan tersebut. Benar, tepat sekali. Kamu bisa mengajukan ulang sebelum melewati batas tertentu. Terus sekarang, terkadang kamu tidak bisa pergi ke persidangan, kalah di persidangan, lalu berkata, tunggu, mari coba untuk hal lain dengan fakta yang sama. Kamu tahu, mari coba di hakim lain atau cari pengadilan yang cocok. Kamu tidak bisa begitu. Begitu kamu melewati batas, di mana sudah ada keputusan atau kamu sudah melakukan presentasi bukti-bukti kamu. Lain persidangan di lain porsalek, kamu tahu, pembeling mengajukan permohonan untuk putusan. Pada dasarnya mengatakan, hey, mereka tidak memberikan presentasi, ini sudah cukup dan hakim setuju. Lalu jeopardy akan berlaku sehingga kamu tidak bisa kembali, tapi mereka belum melewati batas di sini. Secara teori, mereka bisa mengajukan kasus ini lagi karena belum sepenuhnya dijalankan. Bagaimana dengan hak atas persidangan yang cepat? Saya tahu itu jelas bisa dilepaskan dan segala macamnya. Namun, tuduhan ini berasal dari beberapa tahun lalu. Apakah itu akan berpengaruh di sini? Kemungkinan tidak, karena biasanya jika ada penundaan, khususnya dalam perkara pidana, kedua pihak setuju menunda. Bukan hal yang aneh bagi seorang terdakwa untuk melepaskan hak atas persidangan cepat, karena di antara alasan lainnya, itu memberi mereka lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri. Ada proses penemuan bukti dan hal-hal lain yang sedang berlangsung. Hal lainnya adalah dia sudah berada di luar selama ini. Saya rasa dia punya jaminan sebesar $50.000. Jadi Anda tahu hidup tetap berjalan, jadi semuanya baik-baik saja. Waktu tambahan sebenarnya membuat semua orang lebih siap. Ya, jadi Anda tahu itu tidak akan menjadi masalah dari segi waktu, karena sampai saat ini mereka mungkin sudah setuju dengan penundaan tersebut. Atau hakim sudah mengatakan, baik, kita harus kembali lagi. Ya, kita belum siap untuk X, logi, atau Z. Tidak tahu kapan sidang pendahuluan dan seberapa cepat sidang-sidang awalnya, serta hal-hal semacam itu. Terkadang roda keadilan bergerak lambat, tapi itu memberi waktu lebih untuk semua orang bersiap diri. Seringkali para pihak akan setuju pada hal-hal seperti itu, terutama jika seseorang berada di luar penjara dan di luar tahanan. Seperti yang kamu bilang, jika aku jadi dia dan bebas dengan jaminan sekarang, oke, mari kita tunda sedikit lagi. Aku tidak mau harus berhadapan dengan, kau tahu, yang terburuk dari yang terburuk, yaitu hukuman penjara di sini. Pertanyaan terakhirku untukmu, Joe, adalah apa pendapatmu ke depannya? Apakah kamu punya teori atau bisakah kamu berteori? Lebih spesifik, soal jadwal pengajuan ulang atau harapanmu dari hasil kasus ini. Ya, kamu tahu kalau soal waktu saya tidak yakin. Karena seringkali itu akan bergantung pada jadwal hakim. Dengan asumsi hakimnya masih sama. Saya tidak yakin seberapa jauh kasus-kasus pidana sedang tertunda. Apakah mereka akan kembali ke urutan paling belakang lagi, atau mereka bisa lebih maju ke depan? Tergantung jadwal dan hal seperti itu. Saya kurang yakin. Soal prospek, menurut saya mereka punya peluang bagus untuk menghukumnya di sini. Karena sebenarnya kamu harus mempercayainya. Saya berani taruhan 10-1. Dia harus naik ke kursi saksi dalam kasus ini. Dia tidak punya pilihan. Ya, dia punya hak untuk tidak memberatkan dirinya sendiri, tapi dia akan naik ke kursi saksi. Ya, dia harus memberikan penjelasan, kemungkinan besar dia akan dihabisi habis-habisan. Dan pihak pembela harus membuat semacam klaim. Meskipun Anda tidak menyukainya karena berbagai alasan, hukuman sebaiknya diringankan atau bahkan dibebaskan sepenuhnya. Namun menurut saya dalam kasus ini, jika jaksa menyampaikan presentasi sesuai keinginan mereka, saya merasa mereka berpeluang besar menghukumnya di sini. Karena hal itu benar-benar mendasari, merusak setiap pemahaman akal sehat. Wanita ini tanpa sengaja meracuni suaminya beberapa kali di depan kamera. Sulit untuk dipercaya, bukan? Maksud saya, jika kamu benar dia akan bersaksi, itulah kesaksian yang ingin saya lihat. Kita semua pasti ingin mendengar semacam penjelasan tentang semua ini, kan? Jadi sepertinya kita hanya perlu menunggu dan melihat. Untuk hari ini, terima kasih Joe Richardson sudah hadir di acara Skandal bersama kami dan membimbing kami melalui kasus ini. Senang bertemu lagi, Sierra. Di situs Skandal hari ini sementara meninggalkan kita. Dapatkan pembaruan kasus ini dan info dunia kejahatan nyata dengan berlangganan saluran kami. Untuk terhubung langsung, Anda dapat mencari saya di media sosial dengan nama Sierra Gillespie. Dan Anda bisa mengirim pesan kepada kami melalui email. Jalur tip kami adalah skandal di lawancrime.com. Terima kasih telah menonton Skandal hari ini. Saya Sierra Gillespie, pembawa acara Anda. Sampai jumpa.